Halo, selamat datang lagi di channel ini. Kali ini agak berbeda videonya karena biasanya kan kita membahas cerita-cerita. Nah, kali ini saya ingin mencoba melebarkan sayap agar tidak terlalu niche. Kali ini saya ingin membahas sebuah device yang kebetulan saya memegang device tersebut. Dan ini adalah Poco F3 atau Poco pun ya kepanjangannya. Jadi seperti yang kita tahu, Poco atau Poco ini adalah sub brand dari Xiaomi, dimana sejauh ini performanya sih saya bisa bilang cukup bagus. Diawali sama F1 dulu yang cukup sukses juga, kemudian lanjut F2 Pro, kemudian seri X yang cukup laris juga, seri M kalau nggak salah yang juga lumayan laris. Nah, ini ada penerus dari F2 Pro, ini adalah Poco F3. Unit yang saya pegang ini 6/128 berwarna hitam, black, atau saya sebutannya biasanya ada sebutan khusus untuk warna-warnanya. Ini kebetulan saya wrap dengan skin jadi tidak terlalu terlihat. Biasanya di sini ada tulisan Poco. Nah, kali ini saya ingin membahas atau sharing kenapa di tahun 2022 ini kita masih layak untuk membeli ini. Maksudnya alasan kenapa Poco F3 ini masih layak untuk kita beli di tahun ini. Seperti yang kita tahu, atau for your information aja, ini rilis di tahun 2001 bulan Maret, jadi sudah ada setahun lebih. Oke, kita langsung saja ke alasan-alasan kenapa Poco F3 ini masih layak untuk kita beli. Pertama adalah build quality-nya. Jadi Poco F3 ini dia memakai frame plastik atau polikarbonat. Kemudian untuk bagian belakangnya dia memakai kaca. Ini saking saya tutupi, jadi tidak terlihat. Biasanya dia sangat glossy untuk yang bagian belakang, untuk warna apapun. Tapi biasanya warna putih itu lebih agak teredam, dia lebih ke arah sedikit matte gitu, bagus yang putih. Nah, bagian belakang kaca dan bagian depan of course kaca juga, cuma masing-masing depan dan belakang ini dilengkapi proteksi Corning Gorilla Glass 5, jadi cukup aman untuk barangkali ada situasi di mana tergores kunci atau semacamnya. Di awal paket pembeliannya biasanya ada screen guard plastik. Nah, saran saya kalau teman-teman beli baru itu mungkin bisa dipakai dulu sampai rusak, kemudian kita belikan tempered glass begitu, karena untuk layarnya sendiri harganya cukup mahal kalau saya lihat di service center, sekitar 1,3 kalau nggak salah. Nah, berhubungan dengan layar, Poco F3 ini mungkin tidak banyak yang menyangka bahwa dia sudah AMOLED, walaupun serinya sendiri mungkin masuk ke kategori AMOLED menengah, mungkin bukan yang super AMOLED seperti Samsung atau yang flagship itu biasanya. Tapi karena dia sudah AMOLED, jadi kita bisa menampilkan konten-konten lebih bagus juga, lebih vibrant, vivid kalau istilah para reviewer gadget. Tentu saja dia juga jadi bisa menampilkan always on, jadi yang bisa menampilkan hanya waktu atau jam aja biasanya, tapi ini kebetulan saya tidak menggunakan fitur tersebut. Selain AMOLED, dia juga sudah mengusung 120 Hz untuk refresh rate-nya, jadi untuk kebutuhan scrolling itu sangat nyaman. Ini mungkin tidak tertangkap kamera ya untuk bagaimana dia smoothnya scrolling, tapi di penggunaan secara real ini sangat menyenangkan. Kita bisa cek untuk
apakah dia sudah menggunakan 120 Hz itu di display, kemudian di refresh rate. Nah, seperti yang bisa dilihat, ini ada pilihan 120 Hz atau 60 Hz. Nah, saya daily memakai 120 Hz karena saya pikir ketika sebuah brand memberikan fitur, maka sebaiknya kita manfaatkan dengan maksimal. Sebenarnya agak lebih boros dari sisi baterai, cuma tidak masalah karena 120 Hz itu membayar lah untuk konsumsi bensin, baterainya maksudnya begitu. Oke. Terus dia juga HDR10 juga, jadi untuk menampilkan konten entertainment atau apapun film YouTube yang punya spesifikasi seperti itu, jadi bisa ditampilkan dengan sangat bagus. Jadi dia sudah AMOLED, teman-teman. Kemudian alasan selanjutnya kenapa handphone ini masih sangat layak untuk dibeli di tahun ini adalah tentu saja karena SoC-nya, karena prosesornya. Seperti yang kita tahu, kalau belum tahu saya kasih tahu, jadi dia sudah memakai Snapdragon 870, dimana ini adalah termasuk jajaran atas dari seri Snapdragon, prosesor Snapdragon. Biasanya seri 8 itu seri atas, seri 6, 7 itu menengah, 4, 2 itu di bawah kalau nggak salah. 870 ini termasuk top 5 lah dari kelas atasnya Snapdragon. Kalau nggak salah di atasnya ada 8, terus atasnya lagi ada yang paling baru yang sekarang yang Gen 1 itu kalau nggak salah. Nah, karena dia mengusung prosesor yang sangat kencang, maka untuk multitasking sama sekali tidak masalah. Meskipun ini RAM-nya 6GB, tidak ada lag sama sekali, baik untuk komputasi sederhana maupun gaming. Saya daily main Genshin Impact di settingan yang cukup tinggi, medium ke high, 60 fps juga, dia masih nyaman tentu saja. Cuma mungkin kendalanya ketika kita main game berat atau multitasking yang ya luar biasa berat juga, kendalanya pasti panas begitu. Nah, mungkin kalau panas sih sudah menjadi semacam kewajaran ya, ketika sebuah handphone atau smartphone itu dipaksa bekerja keras maka dia akan panas. Nah, solusinya saya punya cooler juga dari Black Shark. Nah, ini sangat membantu dalam bermain game dan sukses banget menurunkan suhu handphonenya menjadi lebih rendah dan nyaman dipakai. Mungkin ini lain kali bisa kita bahas di satu video tersendiri. Ini juga layak banget dibeli, meskipun ini sudah setahun lebih kayaknya rilisnya. Selanjutnya, alasan lain kenapa HP ini masih layak untuk dibeli adalah dia sudah mengusung 5G. Hanya saja untuk Telkomsel sepertinya belum bisa. Jadi 5G yang bisa diharapkan untuk dipakai di handphone ini mungkin dari provider lain, entah itu Tri atau Excel barangkali. Tapi yang jelas dia sudah mengusung 5G. Kita bisa cek di mobile data, advanced setting. Sebentar, saya cari settingannya dulu. Biasanya ada pilihan untuk preference jaringan gitu ya. Sebentar. Nah, ini seperti yang bisa dilihat di screen, dia ada pilihan prefer 5G, jadi dia bisa 5G teman-teman. Seperti yang kita tahu, di masa depan nanti 5G akan jadi salah satu pilar ya untuk teknologi transfer data wireless begitu. Ini sudah 5G, kemudian dia juga didukung Wi-Fi 6, dimana ini bisa menerima sinyal Wi-Fi lebih kencang dari generasi yang sebelumnya.
Kemudian yang terakhir adalah baterai. Ini kalau saya lihat di GSM Arena dia dibekali baterai 4520 mAh, dimana untuk penggunaan daily kalau tidak yang sangat berat penggunaannya ini bisa seharian, tapi kalau untuk game ya normalnya bisa sampai 4-5 jam. Nah, meskipun untuk game dia cepat habis, tapi walaupun segitu sih hitungannya tetap normal ya. Jadi dia bisa di charge full dari 0 sampai 100% itu hanya dalam 52 menit saja. Jadi under 1 jam dia sudah full. Jadi barangkali teman-teman membeli ini untuk main game, tidak perlu memaksakan main game sambil dicas, karena pengecasannya sendiri cukup cepat, under 1 jam. 30 menit harusnya bisa di bawah itu. Itu saja kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa jadi pertimbangan teman-teman. Selanjutnya kita bahas kenapa HP ini nggak begitu worth untuk dibeli di tahun ini. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.